Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yurnia NPM 17 ingin mempresentasikan tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yaitu satu adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan sebagai sumber utama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk yang lainnya secara horizontal maupun vertikal. Demikian pula seluruh persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum meski dicari jawabannya terlebih dahulu dari petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemaslahatan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat diyakini dapat diperoleh jika manusia melandaskan pada perilaku hidup mereka pada petunjuk Al-Quran. Selanjutnya Al-Sunnah. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama dan yang paling utama dari hukum Islam yang bersifat global yang membutuhkan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai ajaran Al-Quran diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dengan demikian, Al-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk takrir berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Selanjutnya, akal dan proyeksi ijtihad. Pengertian akal. Akal menurut Al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian pra-Islam, yaitu bahwa memperhatikan alam sekitarnya dengan otak, yang dimana otak manusia adalah yang lebih sempurna daripada makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Artinya akal itu sendiri dapat di dalam otak seorang yang digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda berdasarkan akal dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. B. Proyeksi ijtihad. Ijtihad merupakan bahasa berarti usaha keras dan bersungguh-sungguh. Sedangkan pengertian dari segi istilah ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis, yang dilakukan dengan secara cermat dan pikiran yang murni serta berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Rujukan ijtihad tetap pada Al-Quran dan Al-Hadis dalam arti bahwa penetapan hukum ijtihad tidak boleh bergantung dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ajaran Rasulullah. Orang yang beristihad disebut mustahid, antara mustihad atau suatu dengan mustihad yang lainnya dalam menetapkan perkara yang belum ada ketentuannya. Hukumnya dalam Al-Quran mungkin akan berbeda. Sedangkan kias adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah lain yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukumnya, sedangkan antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang bisa disepadankan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Ucapkan terima kasih.
Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене.